warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik remaja, berjumpa kembali bersama saya, Suhartina, penyuluh agama Islam Kecamatan Sungai Gelang. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh pernikahan dini terhadap angka perceraian. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, nikah adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan undang-undang pembatasan umur pada tahun 2019, pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. Apabila belum memasuki usia tersebut dinyatakan sebagai pernikahan dini. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram padanya, dan Dia menjadikan kamu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagimu yang berfikir. Para remaja yang hadir pada saat ini, pernikahan usia dini dilakukan oleh remaja pada usia 18 tahun yang dapat dibilang belum cukup matang baik secara fisik maupun psikologi. Adapun penyebab pernikahan dini, faktornya adalah pertama, pendidikan, kedua, ekonomi, ketiga, hamil di luar nikah. Pendidikan yaitu tingkat pendidikan rendah sangat mempengaruhi pada kondisi ekonomi yang buruk karena mereka tidak bisa mencari pekerjaan yang layak. Faktor yang kedua, masalah ekonomi, yaitu kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Adalah hamil di luar nikah, karena anak perempuannya telah dihamili dari hasil hubungan seksual dengan pacarnya yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan. Kondisi semacam ini menimbulkan aib bagi keluarga, maka pernikahan mereka harus. Para remaja sekalian, adapun dampak dari pernikahan dini adalah satu, di antara suami dan istri itu sendiri. Kedua, masalah keluarga. Ketiga, dampaknya kepada anak. Keempat, kesehatan. Selanjutnya, psikologi. Satu persatu. Pertama, dampak bagi suami itu sendiri adalah perselisihan antara kedua belah pihak, suami dan istri, karena sifat ego yang cenderung tinggi. Tidak hanya keseimbangan dalam menjalankan hubungan rumah tangga karena minimnya pengetahuan tentang kehidupan pernikahan dan kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban suami istri. Yang kedua, dampak dari pernikahan ini adalah masing-masing keluarga terjadinya perceraian dan akan memutuskan tali silaturahmi keluarga serta akan merusak nama baik keluarga itu sendiri. Yang ketiga, dampaknya adalah anak akan mengalami gangguan dalam masa perkembangan karena orang tua yang cenderung tidak memperhatikan dengan baik tingkat kecerdasan anak, maka anak akan cenderung rendah karena orang tua tidak cukup pandai mendidik anak itu. Dampak dari kesehatan,
Perempuan yang menikah pada umurnya belum siap dalam mengurus anak, sehingga banyak di antara mereka yang melakukan aborsi untuk menghindari kesulitan dalam pengasuhan anak, sehingga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan sang ibu dan bayinya. Yang kelima, melakukan pernikahan usia muda, mereka belum bisa menerima dan belum siap secara mental dalam menghadapi perubahan peran dan masalah yang akan ada di kehidupan barunya nanti. Itulah dampak dari psikologi pasangan usia menikah dini. Para remaja, masalah yang hadir dalam membina rumah tangga bermacam-macam dan sering terjadi hambatan, dan ketika keluarga tersebut tidak bisa melewati atau menyelesaikannya masalah yang ada, maka jalan keluarnya adalah perceraian. Jadi faktor penyebab perceraian dalam pernikahan dini yaitu masalah faktornya ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, perselingkuhan, dan KDRT. Baik, saya akan menjabarkan satu persatu. Adapun faktor penyebab perceraian itu, pertama, masalah faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama meningkatnya angka perceraian, terutama di masa COVID saat ini. Faktor perceraian kedua, ketidakcocokan pandangan, perbedaan yang sulit dipersatukan, krisis keluarga, krisis keuangan, dan adanya pihak ketiga. Bahkan tidak berjalannya kehidupan seksual sebagaimana mestinya. Faktor perceraian ketiga yaitu perselingkuhan antara pasangan, yakni hubungan seksual atau emosional antara dua orang yang salah satunya sudah menikah atau berkomitmen dengan orang lain dan dapat mengalami krisis kepercayaan di antara keduanya. Faktor perceraian terakhir adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dikarenakan terlalu ego dan keras hati yang tidak ada mau mengalah di antara keduanya. Para remaja sekalian, dari hasil pemaparan materi ini dapatlah disimpulkan pengenalan dan penguatan bagi pernikahan dini adalah di lingkungan, pola asuh orang tua, pemahaman tentang syariat Islam, dan pengetahuan. Menyediakan akses pada pendidikan formal, mengedukasikan anak remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual. Lalu mengajarkan tentang agama, pendekatan diri pada Sang Pencipta. Harus selalu dalam pengawasan dan bimbingan orang tua. Nah, itulah hal pokok yang harus kita demikianlah penyampaian materi ini pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.